Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali. Good morning everyone, praise the Lord that we can see you all again. Let's prepare our heart and mind to come to His holy presence with meditation in prayer. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of 2 Samuel, chapter 22, verse 31. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-31. Demikian bunyinya. Adapun Allah, jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan menyembah dan memujinya dengan pujian Majesty. Muliakanlah. Let's praise Him. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. Jesus, magnify, come glorify, God Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, God Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died,
glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang patut kami permuliakan dan tinggikan. Karena Engkau Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Sehingga kami dapat datang lagi untuk beribadah padamu pada hari ini dengan tidak kurang suatu apa. Kiranya Roh Kudus terus menguasai hati kami dan memimpin kami untuk menjalankan ibadah kami seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan dan diagungkan dalam ibadah kami ini. Berkati dan urapi pendeta Paul yang kami menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat dan pegangan bagi kami semua untuk dapat melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Satukan hati kami selalu dalam kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah ibadah kami ini. Kiranya ibadah kami ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji dan menyembah Dia lagi dengan pujian Allah peduli, God cares. God is the only one who really understands us. He will never leave us in every circumstances in our life. Mari kita puji Dia dengan penuh ucapan syukur. Sebab Dia Allah yang sungguh peduli. Allah peduli. Kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti,
kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beri harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Ya Allah, ya Bapa kami, selamat pagi dan terima kasih atas hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami datang menyembah-Mu. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us for us to come and to worship you. Bapak, kami menengok ke belakang, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Heavenly Father, as we look back, we just want to give you thanks for your providence upon our lives. Kami tidak kekurangan apa-apa karena Tuhan telah mencukupi kebutuhan kami. We have lacked nothing because you have provided all our needs. Kami juga tidak tersesat karena Tuhan memegang tangan kami. We also did not walk astray because you have helped our hands. Kami juga tidak sampai kehilangan pengharapan karena Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kekuatan. And Father, we did not despair because you have given us strength. Bapa, kami juga datang mengakui bahwa kami orang-orang berdosa. Heavenly Father, we come to you to admit that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami, Bapa dalam surga. So we pray, please forgive us. Basuh kami kembali dengan darah-Mu yang Kau curahkan di atas kayu salib bagi kami. Wash us clean once again, Father, with your blood that you have shed on the cross for us. Bapa dalam surga, biarlah tuntun kami di hari mendatang sehingga kami dapat hidup lebih sesuai dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will walk with you in accordance to your will. Bapa, kami naikkan doa untuk Ibu Tante Lydia. Kami memohon
berilah kepada Tante Lydia kekuatan dan kesehatan. And now, Father, we want to pray for our sister Tante Lydia. May you give her strength. May you give her good health. Biarlah ya Tuhan, Tante Lydia akan makin hari, makin sembuh, makin kuat. And we pray that each day she will grow stronger and healthier. Kami juga berdoa bagi Pak Peter Subadia. Kami memohon berilah kepadanya kekuatan sehingga ia pun boleh kembali sehat dan sembuh. We also pray, Father, for strength upon our brother, Pak Peter Subadia. May you touch him. May you give him strength that he too, Lord, will be healed and will be healthy again. Kami mengingat saudara kami Dharma. Berilah kekuatan dan berilah kesehatan kepada Dharma. We also remember our brother Dharma. May you touch him. May you heal him that he will be healthy, Lord. Kami juga mengingat saudari kami Stephanie dan Mira. Kami memohon jamahlah dan kuatkanlah mereka, sembuhkanlah dari sakit penyakit mereka. We also pray, Father, for our sisters Stephanie and Mira. May you continue to touch and to heal them so that they will be healthy, Lord. Kami juga mengingat saudari kami Herwi dan Pendeta Tony Moniaga. Biarlah tangan-Mu juga menjamah mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. We also pray, Father, for our sister Herwi and our brother Pastor Tony Moniaga. May you touch them and heal them, Father, so that they will be healthy. Kami juga mengingat Tante Yuni. Kami meminta biarlah Tuhan terus memberikan kepada Tante Yuni kekuatan dan kesehatan. We also remember our sister Tante Yuni. May you continue to heal her and to give her strength. Bapa, kami juga mengingat saudari Norma, tetangga di gereja kami ini. Teruslah berikan kepada Norma kekuatan dan kesehatan, dan biarlah Tuhan menyembuhkannya. We also pray for our neighbor here by the name of Norma. May you touch her and heal her, Father, that she will be healthy. Dan juga biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya, hamba-Mu ini, supaya saya juga kembali terus bisa sehat. We also pray, Father, for your servant, for me, may you continue to touch and to heal me. Bapa dalam surga, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Bukalah hati kami, tanamkanlah firman-Mu. We pray, may you open our hearts. May you plant your words in us. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and Jesus, our Christ Jesus, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka kitab Ibrani pasal 11. Will you please turn your Bible to the book of Hebrews chapter 11. Kitab Ibrani pasal 11, the book of Hebrews chapter 11, dan kita akan membaca satu ayat saja, ayat 13, and we are going to read only one verse, verse 13. Ibrani 11, ayat 13, Hebrews chapter 11, verse 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah hidup dari iman, mati dalam iman. The theme of today's message is live by faith, die in faith. Saudara, kita ini suka dengan orang-orang yang optimis.
We like optimistic people. Kenapa, saudara-saudara? Sebab memang kita ini kalau dekat dengan orang yang optimis, kita merasa lebih kuat dan lebih dimotivasi. Itu sebab kita senang dekat dengan mereka. You see, we gravitate toward them because around them we feel stronger and motivated. Saudara, kata optimis sebetulnya berasal dari kata optimum dalam bahasa Latin. The word optimism comes from the Latin word optimum. Saudara, kata ini berarti saudara terbaik. And this word means the best. Nah, orang-orang yang optimis adalah orang-orang yang positif. You see, optimistic people are positive people. Mereka selalu membayangkan kemungkinan yang terbaik. They think of the best case scenario. Dan mereka senantiasa mengharapkan yang terbaik. Dan akan melakukan yang terbaik dan menjadi diri mereka yang terbaik pula. You see, they always hope for the best and will do and will be their best. Nah, saudara, sebagai orang-orang beriman, kita juga seharusnya lah menjadi orang-orang yang optimis. As people of faith, we are to be optimistic people. Kenapa, saudara-saudara? Sebab ya kita mempunyai iman pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yeah, we have no reason not to be optimistic because we have God and He is Almighty. Nah, jadi kita selalu dapat berpikir positif, and that is why we can always think positively. Itu sebab, saudara, mempunyai iman dan menjadi negatif adalah dua hal yang sebetulnya tidak bisa digabungkan menjadi satu. That is why having faith and being negative are an oxymoron. The two cannot be together. Sebab sekali lagi, saudara, iman mengartikan adanya pengharapan. Dan pengharapan berarti kita menjadi orang yang positif, berpikir positif. You see, because faith implies hope. And hope is always positive. Saudara, Ibrani pasal 11 yang baru saja kita baca, mencatat sejumlah orang-orang yang beriman. Misalkan seperti Abraham, Musa, dan yang lain-lainnya. Hebrews 11 that we have just read, a portion of it, records a score of people of faith, such as Abraham, Moses, and others. Mereka menaruh iman mereka pada Allah, dan mereka hidup dan sebelum mengakhiri hidup mereka, melihat realisasi iman mereka. They place their faith in God and live to see the realization of their faith. Misalkan, saudara, Abraham melihat Tuhan memberikan keturunan kepadanya di dalam Ishak. As we know, Abraham lived to see God gave him a descendant, an offspring in Isaac. Kita tahu Musa juga berhasil memimpin Israel sampai bisa melihat tanah yang Tuhan janjikan. We know that Moses was able, by the grace of God, lead the people of Israel all the way till he could see the promised land. Nah, saudara-saudara, mereka melihat apa yang Tuhan janjikan itu. They saw what God had promised them. Tapi, saudara, penulis Ibrani juga langsung dengan cepat menambahkan kata-kata ini, saudara. Bahwa ada yang tidak sempat melihat realisasi dari iman mereka. However, the writer of Hebrew is quick to remind us that there were those who did not live to see the realization of their faith. Itu sebab firman Tuhan berkata, mereka dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing
dan pendatang di bumi ini. And that is why the writer of Hebrew had to write this. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance. Saudara, di dalam terjemahan yang lain kita bisa membaca, mereka semua mati dalam iman tanpa menerima janji-janji itu, atau tidak melihat realisasi janji-janji itu. Hanya bisa memandangnya dan menyambutnya dari jauh. All these died in faith without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance. Saudara, ada yang akan melihat realisasi janji Tuhan sebelum meninggalkan dunia ini. Tapi ada yang tidak akan melihat realisasi janji Tuhan kepada mereka selama mereka hidup di dunia ini. So you see, some will live to see the fulfillment of God's promise, but some will not. Saudara, ada yang berdoa supaya pasangan hidupnya berubah, tapi mungkin sampai dia meninggalkan dunia ini, pasangannya tidak berubah. Perhaps there are those who pray and hope that their spouse would change, but until they die, their spouse don't change. Ada yang berharap dan berdoa agar anak-anak mereka berubah, tapi sampai mereka meninggalkan dunia ini, anak-anak mereka tetap tidak berubah. And there are those who pray and hope that their children would change, but until they leave this world, their children still don't change. Ada yang berharap kondisi ekonomi mereka berubah, tapi sampai akhirnya tetap kondisi ekonomi mereka tidak berubah. There are those who pray and hope that their economies would change, but until the end, their economies don't change. Ada yang berharap dan berdoa agar kesehatan mereka, penyakit-penyakit mereka akan disembuhkan dan diangkat dan dibuang jauh-jauh. Tapi sampai akhir hayat mereka itu tidak terjadi. There are those who pray and hope that they will be free from their health issues, but till the end, their health issues don't change. Sekali lagi saudara, ada yang akan melihat realisasi janji-janji Tuhan, tapi ada di antara kita yang tidak akan melihatnya. So once again, there will be some of us who will live to see the fulfillment of God's promises, but there are some of us who will not. Saudara, kita semua ingin mati di dalam iman. We all want to die in faith. Saudara, untuk dapat mati di dalam iman, pertama kita mesti hidup dari iman. In order to be able to die in faith, we must first live by faith. Nah saudara, kita hanya dapat hidup dari iman bila kita terus memandang dan menyambut janji-janji Tuhan meskipun dari jauh. And we live by faith when we see and welcome God's promises even from a distance. Saudara, kata menyambut memang diterjemahkan melambaikan tangan dalam bahasa Indonesia. The word welcome is translated like waving your hands in Indonesian. Saudara, kata ini berarti menyambut atau memberikan salam. The word welcome means really to greet. Nah saudara, dengan kata lain, meskipun kita belum mendapatkannya, tapi kita dari jauh sudah berkata, Tuhan terima kasih, saya menyambut janji-janjimu. So what it means is even though we still don't have it, it is not in our hands yet, but from a distance we are saying, Lord thank you, Lord thank you, I welcome your promises. Saudara-saudara, ini artinya hidup dari iman. This is what it means to live by faith.
Nah, saudara, kita berpikir positif. Karena kita percaya ada Tuhan yang maha kuasa. We think positively because we believe in the Almighty God. Tuhan sanggup melakukan segalanya. We trust that God is able to do anything. Dan saudara, kita percaya Tuhan sanggup berbuat segalanya. Bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini. And we say, Lord, you are able to do anything even after I leave this world. Itu sebab saudara, di dalam kematian kita hidup, kita membawa iman kita. And if we live by faith, we will die in faith. We will bring our faith to our grave. Kita membawa iman kita ke liang kubur sebab sampai kita masuk ke liang kubur, kita tetap beriman. Tuhan belum selesai dan Tuhan akan sanggup memberikan, mewujudkan janjinya itu kepada kita. You see, it's like we bring our faith to our grave. Because we know, we believe that God is able to continue to realize His promises even after we are buried in this grave. Itu artinya, saudara, kita hidup dari iman dan kita mati dalam iman. So that's what it means. We live by faith and we die in faith. Saudara, kita hidup dari iman. Sewaktu kita, ada 3 ya, berdamai dengan masa lalu kita dalam anugerah. Now let me elaborate more about living by faith. There are 3 components to it. The first one is this. We live by faith when we reconcile our past in grace. Artinya apa, saudara? Kita percaya Tuhan maha murah, penuh kasih karunia, sehingga Dia dapat memeluk masa lalu kita seburuk apapun dan memakainya untuk mewujudkan maksud dan tujuannya di dalam hidup kita. What does it mean that we must reconcile our past in grace? You see, God is a God of grace. He's a God of mercy. And because He's a God of mercy and grace, He can use our past. He will embrace it and will use it to weave His purposes into our lives. Dan saudara, pada kenyataannya Tuhan sudah melakukannya. And the fact is, God has done just that. He has used our past and weave His purposes into our lives. Mungkin kita masih belum bisa melihatnya atau mengertinya. Perhaps to this day, we still have not really seen it or understood it. Bagaimanakah hal-hal yang buruk yang menimpa kita dipakai oleh Tuhan mewujudkan maksud dan rencananya dalam hidup kita sekarang ini. We still don't get it. How God has used our dark experiences in the past and weave it into our lives to realize His good and perfect will and plan. Saudara, nanti di sorga kita akan dapat melihat dengan jelas. If we don't understand it now, that's fine. Because in heaven, we will understand everything. Ternyata saudara-saudara, seburuk apapun, satu persatu Tuhan pungut dan Tuhan gunakan untuk merajut hidup kita dan mewujudkan maksud dan rencananya. You see, it turns out that God has picked up every single piece of our ugly past and He weaves it into our lives to realize His good plan. Saudara, tidak ada yang Dia akan buang. Nothing that He will throw out. He will use everything. Tuhan akan memakai semuanya. Kenapa, saudara? Bukan karena Dia itu
Allah yang berkuasa saja, tapi karena dia adalah Allah yang penuh anugerah, penuh kemurahan. And the reason is not only because He is Almighty God, but He is the God of grace and mercy. Begitu besar kemurahan hatinya, begitu besar kasih karunia-Nya, sehingga masa lalu kita yang seburuk apapun akan dipeluknya dan dirajutnya ke dalam maksud dan tujuannya. You know, He loves us so much. He is so full of grace and mercy that He embraces all our negative, poor, bad, dark experiences and weave them all into His purposes in our lives. Saudara, kalau kita bisa percaya ini, kita beriman Tuhan sudah melakukannya, itu berarti kita hidup dari iman. You see, if we believe in this, it means we live by faith. Jadi, kalau kita masih belum bisa menerima masa lalu kita yang buruk, mau menggunting masa lalu itu dari hidup kita seolah-olah tidak pernah ada, itu berarti kita belum hidup dari iman. So you see, if we continue to cut our past from us because we don't like it, we're embarrassed, we're ashamed of it, that means we have not lived by faith. Makin keras kita mau membuang masa lalu kita, makin menunjukkan kita masih belum percaya pada kasih karunia dan kemurahan Tuhan. So the harder we try to just cast away all our negative and bad and dark experiences, the more it shows that we don't actually believe that He is a God of mercy and grace. Kalau kita sungguh percaya Allah adalah Allah yang penuh kasih karunia dan kemurahan, kita akan menerimanya. Karena kita tahu Tuhan sudah menerima dan merajutnya menjadi bagian dari rencana dan maksudnya dalam hidup kita. But if we trust and believe that He is a God of grace and mercy, we should embrace our past because we know that He has accepted it and He has used it to weave it into our lives as His plan and purposes. Yang kedua, saudara, kita hidup dari iman tatkala kita mengatasi semua tantangan hidup kita di masa sekarang ini dari kasih karunia Tuhan. We live by faith when we cope with our present by grace. Kita percaya apapun yang kita hadapi sekarang, seberat, sebesar apapun, Tuhan akan sanggup menolong kita. We trust Him that He is able to help us to go through whatever it is we must go through. Kalau kita kekurangan, kita datang kepada Bapa di sorga, kita minta Bapa di sorga untuk memenuhi, Dia akan memenuhi. When we have a need, we come to Him and we ask Him to provide for us. He will provide, He will supply. Kita menghadapi kesukaran, secara manusiawi tidak ada lagi jalan keluar. Kita datang kepadanya, kita percaya Dia akan sanggup menolong kita. Perhaps we have a big problem, so insurmountable, but then we believe that He is able to help us, and He will help us. Saudara, kita hidup dari iman, sewaktu kita menghadapi hidup kita sekarang ini, dari kasih karunia Tuhan. So you see, we live by faith when we cope with our present by God's grace. Yang terakhir, saudara, kita hidup dari iman sewaktu kita memandang ke masa depan kita untuk anugerah. We live by faith when we look toward our future for grace. Kita percaya bahwa suatu hari kelak
Kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan kita akan menempati rumah kita yang mulia dan baka bersama dengan Kristus, Juru Selamat kita. We trust that we will end our earthly pilgrimage and settle in our glorious and eternal home with Jesus, our Savior. Sehingga apapun yang kita sedang alami, kita tahu ini akan berakhir. So, whatever it is that we are going through now, we have this assurance that it too shall end. It too will end. Dan akan digantikan dengan yang mulia. And it will be replaced by something that is far more glorious. Nah saudara, kita hidup dari iman. Sewaktu kita terus memandang ke depan dan percaya bahwa anugerah Tuhan sudah menunggu kita di pintu sorga. We live by faith when we look toward our future. And we believe that the grace of God is waiting for us at heaven's door. Saudara, saya akan akhiri dengan kisah antara Billy Graham dan Ronald serta Nancy Reagan. Saudara, kita tahu pendeta Billy Graham adalah pendeta bagi sejumlah presiden-presiden Amerika Serikat. We all know that Reverend Billy Graham was a pastor to many American presidents. Nah, salah satunya adalah President Ronald Reagan. And one of them was President Ronald Reagan. Saudara, kita tahu bahwa di akhir hidupnya Presiden Ronald Reagan menderita penyakit Alzheimer. We also know that at the end of his life, President Ronald Reagan suffered from Alzheimer. Nah, saudara, di akhir hidup itu, dia akhirnya tidak lagi mengenali orang-orang di sekitarnya. At the end of his life, he hardly recognized anybody around him anymore. Nah, satu hari, saudara, Ibu Nancy Reagan mengundang pendeta Billy Graham mengunjungi rumah kediaman mereka. And one day, Nancy invited Pastor Billy Graham to come over to their house to visit them and to pray for Ronald Reagan. Saudara, waktu pendeta Billy Graham mendekati Ronald Reagan ya tidak mengenalinya. When Reverend Billy Graham approached Ronald Reagan, it seemed that Ronald Reagan did not recognize him. Waktu Billy Graham berkata-kata, mencoba start a conversation, nah Reagan tidak begitu menyambuti. Setelah itu, saudara, pendeta Billy Graham berdoa untuknya. To conclude the meeting, Reverend Billy Graham then prayed for him. Setelah itu, saudara, Billy Graham kemudian bertanya kepada Nancy Reagan, apakah kira-kira dia mengenali saya ya? At the end of it, then Billy Graham asked Nancy, do you think he knew me? Dan inilah jawaban Nancy Reagan. Sampai engkau berdoa untuknya, dia tidak mengenalimu. Tapi sewaktu dia mendengar engkau berdoa, saya yakin dia mengenali bahwa engkaulah yang tengah berdoa buat dia. Nancy answered, not until you prayed. But hearing you then, I believe he knew who was praying for him. Saudara, kita hidup dalam iman. Berarti, saudara, kita percaya Tuhan bersama kita. Tuhan di samping kita sekarang ini. You see, when we live by faith, it means God is here with us. We believe God is beside us. Saudara, meskipun kita belum melihat realisasi janji Tuhan kepada kita, tapi kalau kita bisa mendengar dia berkata-kata kepada kita, kita bisa melihat Tuhan bekerja, meskipun sekecil apapun, sudahlah cukup. Sudahlah cukup untuk kita percaya Tuhan akan
menepati janjinya. You see, we may not be able to see the realization of our faith in Him. We may not be able to see God fulfill all His promises to us. But as long as we can hear Him speak to us, as long as we can see Him work His miracles, even in a slightest way, that's enough. That's enough for us to say, I welcome your promises. Cukup untuk kita berkata, Tuhan, saya menyambut janji-janjimu. Meskipun belum ada di tangan kita, tapi kita bisa berkata, saya menyambut janji-janjimu. Even though His promises are not in our hands yet, but we welcome them by faith. We welcome them by faith. Marilah kita berdoa. Let us now pray. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Kami percaya ya Tuhan, malam gelap akan menjadi siang yang terang. We believe, Lord, the dark night will turn into day. Karena Tuhan sanggup mengubah malam gelap menjadi siang yang terang. Because we trust, Lord, you're able to convert, to change a dark night into a day. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhan yang telah disampaikan tadi. Marilah kita semua sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Dan Dia sanggup menggenapi janji-janjinya dan rencana-rencana yang indah bagi kita semua sesuai dengan waktu Tuhan. Let us really believe that we have a God that full of grace and is able to fulfill all His wonderful promises in His time. Mari kita dengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Santi dan Ibu Devi.
in shady green pastures, as royce and so sweet, God leads His dear children along, where the water cool flow batch the weary one feet. God leads His dear children along. Some through the water, some through the blood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gave a song in the night season and all the day long. Sometime on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children along. Sometime in the valley, in darkest of night, God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gave a song in the night season and all the day long. Though sorrow befall us and evil oppose, God leads His dear children along. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gave a song in the night season and all the day long. Away from the mire and away from the clay, God leads His dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the blood, some through the fire,
Terima kasih Bu Devi dan Bu Santi untuk pujian yang indah. Mengingatkan kita dalam segala suka dan duka, Tuhan akan selalu beserta kita, memegang tangan kita dan memberi kekuatan bagi kita. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian When the Roll is Called Up Yonder, waktu bunyi sangkakala. Biarlah pujian ini mengingatkan kita agar selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga ketika sangkakala berbunyi dan namaku dipanggil, aku ada. When the roll is called upon yonder. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair. When the same of earth shall gather over on the other shore,
kita menerima berkat Tuhan, let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun. Minggu ini cukup banyak yang ulang tahun. Puji Tuhan. Happy birthday untuk tanggal 15 November, yaitu hari ini. Ada 3 orang. Yang pertama Ibu Lana Fan di Indonesia. Happy birthday Tante Lana. Dan putra dari Bapak Dave Un, Arthur Un. Happy birthday. Dan putra dari Pak Pastor Stevie Campodaunico, hari ini, happy birthday. Tanggal 17 November ada 2, Bapak Nori Suji, happy birthday Nori. Dan Ibu Grace Santoso Lee, happy birthday Grace. 18 November juga ada 2, Bapak Vincent Chai, happy birthday Om Vincent. Dan Ibu Santi Gunadi, happy birthday Ibu Santi. 19 November ada 2 juga. Ibu Evi Yaplem, happy birthday Tante Evi. Dan Stacy Law, happy birthday Stacy. Dan 20 November, spesial hanya 1 ya. Ibu kita, Ibu Luisa Tan. Happy birthday Luisa. Nah, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Happy birthday. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami selalu berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah tadi kami dengar ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang penuh dengan anugerah. Kami ingin selalu hidup di dalam iman ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami boleh selalu percaya bahwa Engkau akan menggenapi rencana-rencana-Mu yang indah dalam hidup kami pada waktu-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh selalu bersabar di dalam iman kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa agar Engkau berkenan menghentikan penyebaran dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terutama pada saat ini yang penyebarannya kembali meningkat. Tolong ya Tuhan, kasihani kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin dan juga kepada para saintis agar dapat segera menemukan vaksinnya dan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi pandemik ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga memohon belas kasihan-Mu bagi mereka yang terkena dampak dari pandemik ini. Kiranya Engkau beri kekuatan dan penghiburan pada semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu peka terhadap suara-Mu, sehingga kami dapat selalu menjalankan kehendak-Mu ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu dan selalu siap untuk menjadi pembawa kasih Kristus dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu.